Shalom saudara. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan musnah. Kita semua akan berlalu. Segala hewan, tumbuhan, bahkan benda akan sirna. Namun, tahukah Anda bahwa firman Tuhan akan tetap ada sampai selama-lamanya? Seperti yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Tuhan telah menetapkan bahwa firman-Nya akan kekal selamanya, sebab Dia sangat mengasihi manusia. Selain pengajaran, perintah, dan nubuatan, Tuhan juga memberikan banyak janji kepada kita, manusia, di dalam firman-Nya. Karena Tuhan ingin kita manusia mendapatkan pengharapan dan ketentraman hati, terlebih di saat kita sedang dilanda kecemasan atau ketakutan. Sekarang bagi Anda yang sedang mengalami kekhawatiran dan ketakutan, di mana Anda mungkin sedang menghadapi badai masalah yang besar, baiklah Anda sejenak diam dan tenang. Ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Di atas segalanya ada Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam semesta, yang memegang kendali atas segala sesuatu, seperti yang tertulis dalam Ayub 26 ayat 7. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Justru di titik terendah inilah momen terbaik untuk Anda dapat meningkatkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Ketika semua terasa runtuh, hanya Dia yang menjadi tempat berlindung dan sumber kekuatan sejati bagi Anda. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman, dan dalam firman-Nya yang penuh kuasa itu, terdapat juga janji-janji luar biasa untuk kita yang dapat menenteramkan hati. Maka inilah 5 janji Alkitab yang paling menenteramkan hati beserta alasannya. Biarlah janji-janji dalam firman Tuhan ini dapat menjadi jangkar yang kokoh, mencengkram jiwa kita, yang membawa kita kembali kepada rasa aman dan damai sejahtera. Karena kita percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin, bahwa Tuhan akan menuntun kita melewati segala badai kehidupan dan membawa kita menuju masa depan cerah yang penuh harapan. Haleluya, amin. 1. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memiliki rancangan yang indah dan penuh pengharapan bagi setiap orang percaya di dunia ini, yakni orang yang telah disertai oleh Roh Kudus. Ini adalah prinsip yang harus Anda ingat selalu. Jika Anda lupa akan hal ini, siap-siap diserbu iblis dengan berbagai pikiran negatif yang menyiksa jiwa. Pada mulanya, Yeremia 29 ayat 11 ini ditujukan hanya kepada bangsa Israel. Ketika janji ini Tuhan ucapkan, bangsa Israel sedang dalam masa pembuangan yang penuh keputusasaan di Babel. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan berfirman, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sama seperti bangsa Israel yang dibuang ke Babel, kita pun seringkali menghadapi situasi yang sulit dan penuh keraguan. Ketika itu terjadi, ingatlah selalu bahwa Tuhan sudah mengeluarkan janji ini untuk Anda secara pribadi, bahwa Tuhan mengetahui setiap detail kehidupan kita. Dia memahami setiap pergumulan, setiap air mata, dan setiap doa yang kita panjatkan. Rancangannya bagi Anda bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh harapan. Meskipun jalan hidup Anda tidak selalu mulus dan mudah, Tuhan itu selalu menyertai dan menuntun Anda. Dia akan memberikan kekuatan dan hikmat untuk kita dalam menghadapi setiap tantangan. Tuhan akan memberikan pengharapan di saat Anda sedang merasa putus asa, dan Tuhan akan membuka jalan ketika tampaknya tidak ada jalan. Pada akhirnya, Tuhan akan menggunakan pengalaman tidak enak yang Anda alami ini untuk membentuk dan memperkuat Anda agar janji rancangan yang indah dapat Anda alami di masa depan. Haleluya, amin. 2.
Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Janganlah hendaknya Anda khawatir tentang apapun juga, bukan berarti Anda dituntut Tuhan harus menjadi manusia superpower yang tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersedih, tidak boleh menangis, harus kuat selalu dalam menghadapi tantangan hidup. Sebab jika manusia mengalami perpisahan, diperhadapkan dengan kekurangan, sakit penyakit, dan hubungan yang buruk, pastilah akan khawatir. Tuhan tidak menuntut Anda untuk melawan kodrat Anda sebagai manusia. Kita lihat bagaimana Yesus juga bisa bersedih, bisa frustasi, bahkan mengalami stres sampai meneteskan keringat darah di Taman Getsemani. Melainkan, Tuhan tahu hidup di dunia ini tidaklah mudah. Tuhan tidak mengharapkan Anda untuk menyangkal masalah Anda dan menganggap semua sedang baik-baik saja, padahal tidak. Makna yang sebenarnya adalah Tuhan rindu agar Anda mau mengundang Dia ke dalam kesakitan Anda melalui doa. Agar kita jangan lagi menyiksa diri kita sendiri dengan hal-hal yang belum bisa kita raih, membuat rasa syukur kita jadi berkurang. Sebaliknya Tuhan ingin kita bisa melihat bahwa kita memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup mengadakan mujizat di dalam hidup kita. Bahwa kita bisa menghampiri Tuhan oleh karena darah Yesus telah tercurah untuk kita. Sehingga rasa syukur yang tulus muncul di dalam hati kita. Inilah janji Tuhan kepada Anda. Bantuan untuk Anda akan Anda terima dari Tuhan jika Anda menyatakan segala keinginan Anda kepada Tuhan, disertai dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Nama Yesus adalah tempat perlindungan dan kekuatan dalam hidup kita. Jika Anda mau selalu mengingat bahwa Anda dapat menghadap tahta kasih karunia Tuhan di dalam nama Yesus untuk meminta ampun dan memanjatkan permohonan. Meskipun badai kehidupan sedang berkecamuk, namun damai sejahtera akan selalu ada di dalam hati Anda, karena Anda tahu bahwa tangan Tuhan akan menjawab dan memelihara hidup Anda. Benar-benar kebenaran yang melampaui akal kita. Haleluya. Amin. 3. Yesaya 41 ayat 10 tertulis, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Masalah pasti menimbulkan ketakutan. Kita tahu bahwa setiap orang yang sedang menghadapi masalah berat pasti akan ada kecemasan dan ketakutan timbul di dalam hati mereka. Ketakutan dapat membuat kita menjadi malas untuk bergerak, bisa membuat kita menjadi patung yang dapat memperburuk keadaan. Ada kalanya, waktu berdoa sudah selesai. Melalui bimbingan Roh Kudus, ada waktunya kita harus mengambil langkah iman atau tindakan aktif untuk dapat mengatasi tantangan, kesulitan, atau ketidakpastian itu. Iblis terkadang membisikkan kita untuk takut. Kita memiliki pilihan, apakah kita akan berlari dan bersembunyi, atau berdiri dan berjuang. Kita harus memilih seperti Daud, yang meskipun hanya seorang gembala muda dengan tangan kosong, memilih untuk berjuang. Daud tidak memakai baju zirah atau membawa pedang, tetapi Daud datang menghadapi Goliat dengan apa yang Daud miliki, yaitu iman dan keberanian yang kuat. Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita. Jika Tuhan sudah menyertai kita, kita tidak perlu lagi takut maupun bimbang. Ketika Roh Kudus bilang bergerak, segeralah bergerak, karena Tuhan yang adalah Allah kita akan meneguhkan Anda, bahkan akan menolong Anda. Tuhan akan memegang Anda dengan tangan kanannya yang akan membawa Anda kepada kemenangan. Haleluya, amin. 4. Mazmur 91 ayat 1-2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Melalui ayat ini, kita mengetahui bahwa janji perlindungan Mazmur 91 diberikan bukan untuk semua orang percaya, melainkan hanya untuk mereka yang hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Karena kita bisa lihat
tidak semua orang Kristen itu memilih untuk mau duduk dalam hadirat Tuhan yang memberikan perlindungan. Ada yang masih ingin berada di luar. Jadi bisa dibilang, Mazmur 91 bukan hanya sekedar janji perlindungan, tetapi juga undangan agar kita mau menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Karena dengan mendekat kepada Tuhan, kita akan merasakan bahwa janji perlindungan ini digenapi dalam hidup kita. Mendekat kepada Tuhan itu merupakan sebuah tindakan, bukan hanya sekedar iman. Jadi kita bisa membaca Alkitab setiap hari dan merenungkan firman Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Yang perlu diingat adalah mendekat kepada Tuhan bukan sebuah beban, melainkan sebuah jalan yang enak dan ringan. Iblislah yang sering membisikkan ke telinga kita bahwa membaca Alkitab dan taat pada perintah Tuhan itu merupakan beban, membuat diri kita tidak bebas lagi. Padahal menuruti firman Tuhan membuat diri kita bebas dari penghukuman. Oleh karena itu, marilah terus mendekat kepada Tuhan di dalam hidup ini. Demi kenyamanan kita, ucapkan dengan mulut kita bahwa Tuhanlah kubu pertahanan kita, Tuhanlah perlindungan kita, Tuhan yang kita cinta dan percaya dalam nama Yesus Kristus menjadi satu-satunya yang kita andalkan sampai selama-lamanya. Karena hal ini akan melepaskan kuasa Tuhan untuk mewujudkan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. 5 Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketidakpastian masa depan menimbulkan kegelisahan. Demikianlah yang kita rasakan apabila mendengar suatu kabar yang tidak enak. Begitu juga dengan para murid Yesus. Setelah diberitahu bahwa Yesus akan segera pergi meninggalkan mereka, para murid pun mengalami kegelisahan. Mereka membutuhkan kedamaian ada di dalam jiwa, karena kegelisahan menimbulkan derita, sama seperti yang kita rasakan ketika sedang gelisah. Maka Yesus berkata dengan sangat menghibur bahwa damai sejahtera Tuhan akan ditinggalkan bagi kita. Damai sejahtera dari Tuhan itu berbeda dengan damai yang diberikan dunia. Dunia hanya dapat memberikan kegembiraan. Kegembiraan hanyalah sebuah emosi yang dapat menghilang. Kegembiraan itu bergantung terhadap keadaan. Jika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita gembira. Sebaliknya, jika kita tidak mendapatkan keinginan kita, maka kita tidak akan gembira. Kedamaian dunia itu hampa karena tidak dapat menghibur jiwa. Karena untuk mendewasakan kita, terkadang kita memang diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan. Jika kita tidak ada damai sejahtera dari Tuhan, maka kita tidak akan mengalami sukacita yang merupakan obat bagi jiwa yang sedang menderita, sehingga penderitaan kita akan semakin menjadi-jadi. Maka ini semua menggambarkan bahwa dunia hanya bisa memberikan kepuasan dan kegembiraan yang sementara, sedangkan kedamaian dan kebahagiaan yang diberikan Tuhan itu abadi. Dan Yesus sudah menepati janjinya kepada kita bahwa Dia akan meninggalkan damai sejahteranya untuk kita, yakni dengan cara Dia telah mengirimkan Roh Kudus ke dalam diri kita. Roh Kudus itu adalah bukti nyata kehadiran Tuhan yang selalu menyertai semua pengikut Yesus di bumi ini sampai kapanpun. Roh Kudus akan memberikan bimbingan, penghiburan, kekuatan, dan juga teguran kepada kita agar dapat mengikuti jalan Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera di dalam jiwa kita. Kedamaian yang diberikan Roh Kudus membuat hubungan kita dengan Tuhan, sesama, bahkan diri kita sendiri menjadi baik, sehingga kita akan mampu merasa tenang dalam menghadapi keadaan apapun. Karena damai sejahtera Tuhan yang diberikan kepada kita tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Jadi, janganlah pernah gelisah dan gentar hati lagi meskipun sedang dalam kesesakan. Sebaliknya, bergaullah dengan Roh Kudus lebih lagi agar kita bisa tertidur nyenyak meskipun kapal kehidupan kita sedang didera oleh badai yang berkecamuk. Haleluya, amin. Sebagai penutup, Rasul Paulus memberitahukan kita dalam Kolose 3 ayat 15a bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena ketika kita tidak ada damai sejahtera, maka dampak yang tidak enak semakin dalam kita rasakan.
seperti pikiran kita menjadi terombang-ambing oleh kegelisahan yang tak kunjung reda, membuat kita tidak bisa tidur dan merampas ketenangan pikiran yang begitu kita dambakan. Tidak adanya damai sejahtera membuat hati kita terperangkap dalam siklus kecemasan dan ketakutan yang tak berujung, menghalangi kita untuk merasakan sukacita. Lebih dari itu, tidak adanya damai sejahtera juga akan menciptakan kekacauan dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita akan menjadi mudah tersinggung, kurang sabar, dan sulit memaafkan orang lain. Ketidakharmonisan menguasai hidup kita, menghalangi kedekatan dan kasih yang mendalam dengan orang-orang terdekat dalam hidup kita, karena kita cenderung terjebak dalam siklus pertengkaran dan konflik sia-sia, merugikan kesejahteraan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, tanpa damai sejahtera, kita cenderung terperosok dalam kecemasan akan masa depan yang suram. Pikiran kita akan dipenuhi oleh keraguan dan kekhawatiran akan hari esok, membuat kita kehilangan momen berharga yang ada di hadapan kita. Kehidupan kita dipenuhi oleh ketakutan dan ketidakberdayaan, mencegah kita untuk bergerak maju atau melangkah dengan iman. Begitu mengerikan kalau tidak ada damai sejahtera. Maka saat kita sedang dilanda kecemasan, keraguan, atau ketakutan, segeralah buka Alkitab agar damai sejahtera bisa ada di dalam hati kita. Marilah kita semua ingat selalu untuk terus membaca, merenungkan, dan mentaati firman Tuhan di dalam Alkitab. Karena hanya dengan menuruti firman Tuhan sajalah kita dapat menerima berbagai janji Tuhan yang sungguh sangat luar biasa itu. Akhir kata, ingatlah selalu bahwa isi Alkitab yang kita miliki ini merupakan firman Tuhan yang akan bertahan selamanya. Maka bacalah Alkitab selalu, karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.